Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wa rasutawatin nasusulahi jasadi wa ruh ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Ridwan yang sama-sama mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah di kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umat hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah atau kita menyebutnya bulan haji. Bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan ke-12 dalam perhitungan kalender Hijriah atau bulan terakhir ya. Kalau dalam kalender Masehi bulan ke-12 bulan apa? Desember. Kalau dalam kalender Hijriah bulan ke-12 itu bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Bentar lagi tahun baru kita. Ini kalau nggak salah hari ini tanggal 14 ya. Bulan Dzulhijjah ini juga termasuk dalam bulan hurum, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatas syuhuri, indallahi 12 syahran bi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum, bahwa bilangan bulan itu ada 12 bulan dalam satu tahun. Jadi mau ngikutin kalender apa juga bulan mah setahun ada 12. Kalender Hijriah setahun 12 bulan, kalender Jawa sama 12 bulan, kalender Sunda 12 bulan, kalender Cina 12 bulan ya. Termasuk kalender Islam juga 12 bulan dalam satu tahun. Enggak ada yang setahun sampai 13 bulan. Cuman PNS doang yang sampai 13 bulan mah. Namanya bulan ke-13 ya. Kita mau orang biasa yang orang pakai dolar 12 bulan dalam setahun. Gitu. Dari 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum. Bulan hurum itu bulan yang dimuliakan. Memang dalam ayat itu Allah tidak merinci. Allah nggak sebutin bulan-bulan hurum yang 4 bulan itu bulan apa aja. Tetapi dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan sahabat Abi Bakar, kata Nabi, 4 bulan hurum itu, kata Nabi, salah satu mutawaliyatun. Yang 3 berendeng, yang 3 berkelanjutan, yang 1 terpisah. Mana yang berendeng, mana yang bersamaan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah kita nyebutnya bulan Apit, Dzulhijjah bulan haji, Muharram bulan Sura.
Tiga nih, ini yang berendeng. Yang terpisah yang agak jauh, wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang diapit bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Jumadil Akhir, di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban itu namanya bulan Rajab. Ini termasuk bulan hurum. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan hurum. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Asyurul Hurum? Yaitu kenapa bulan-bulan disebut dengan bulan haram? Maksudnya kata Ibnu Jarir At-Tabari bahwa 4 bulan ini disebut bulan hurum, keharaman kita melakukan perbuatan zalim, perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan salah di 4 bulan ini. Walaupun sebenarnya di luar 4 bulan ini gak maksiat mau boleh. Cuman ada penekanan, jika dilakukan di 4 bulan ini nih, termasuk bulan Dzulhijjah, maka nilai keburukannya, nilai dosanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Lagi nih, keburukan, maksiat, kejelekan yang dilakukan di 4 bulan hurum ini, sekecil apapun keburukan itu, maka nilai iqabnya, nilai dosanya, nilai keburukannya itu dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati. Begitupun sebaliknya, amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan di 4 bulan hurum ini termasuk di bulan Dzulhijjah, sekecil apapun kebaikan itu, maka nilai kebaikannya, nilai pahalanya itu sama dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada bulan hurum. Maka kebiasaan orang-orang Arab dulu sebelum datangnya Islam, nih, mereka juga sudah menghormati 4 bulan ini. Maka kalau masuk bulan hurum, orang-orang Arab tuh nggak pada pergi dagang, nggak pada pergi milir. Orang milir, pergi dagang tuh, ya. Cuman orang Arab milirnya jauh, sampai lewat provinsi, lewat negara, nggak pergi itu dia. Kalau udah masuk bulan hurum, mereka udah nggak melakukan peperangan, melakukan gencatan senjata dan seterusnya, gitu. Itu sebelum datangnya Islam, ya. Terlebih ketika datangnya Islam, ya, maka termasuk 4 bulan hurum ini, kalau kita melakukan keburukan sekecil apapun, itu dilipat gandakan nilai dosanya. Dan kita beruntung, makanya nih, hati-hati ya, keburukan kecil yang kita lakukan dosanya bisa jadi besar. Kebaikan kecil yang kita lakukan, pahalanya, nilai kebaikan juga dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan kalau sekarang di Dzulhijjah lebih istimewa lagi tuh. Sebab kata ulama, ada 3-10 hari yang ulama-ulama terdahulu sangat mengagungkan. Maksud mengagungkan itu, kalau masuk di 3-10 hari ini, mereka lebih meningkatkan amal ibadahnya. Mana 3-10 hari dalam 1 tahun? Yang pertama, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, 10 hari di awal bulan Muharram. Dan yang ketiga, 10 hari di akhir bulan Ramadan. Tuh kalau ketemu sama 3-10 hari itu tuh manfaatin dengan sebaik-baiknya. Pertama, 3-10 hari di awal bulan Dzulhijjah, bulan haji. Udah kita lewatin kemarin tuh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu 10 hari ya yang istimewa. Udah kita kerjain tuh, dari puasa sunnah ya. Kemudian ada apa tuh? Korban ya. Korban alhamdulillah udah. Kemudian juga haji juga sudah dilaksanakan. Ditambah kemarin hari tasyrik, lebaran hari apa kemarin? Rebo, tambah 3 hari tasyrik. Kamis, Jumat, Sabtu. Kemarin terakhir tuh hari tasyrik itu. Ya, termasuk hari-hari yang agung itu, hari-hari istimewa adalah hari nahar dan hari qor, kata Nabi. Hari nahar itu hari Idul Adha. Hari qor itu hari di mana 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu hari di mana kita masih boleh menyembelih hewan kurban, namanya di tasyrik. Sebenarnya kalau bahasa tasyrik itu istilah. Kenapa disebut hari tasyrik? Karena biasanya orang Arab dulu daging-daging boleh korban tuh di hari tasyrik dijemur sama dia, diawetin, dibikin dendeng. Itu namanya disebutnya tasyrik gitu. Atau ulama berpendapat tasyrik itu diambil dari kata syuruk, yaitu artinya terbit matahari, karena menyembelih hewan kurban itu waktunya ketika matahari terbit. Jadi selama Idul Adha tanggal 10 ditambah 3 hari tasyrik kemarin, kapan nyembelih hewan kurbannya? Mulai matahari terbit.
Jadi kalau mau nyembelih hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah, nggak usah nunggu khotib turun dari mimbar, nggak usah nunggu kelar sholat id, asal matahari udah nongol, udah kelihatan, ya kira-kira waktu duha setengah 7 atau jam 7, udah boleh menyembelih hewan kurban. Atau hari tasyrik bahkan nggak ada sholat idul adha, bahkan udah hari Kamis, Jumat, Sabtu tuh memotong hewan kurban, asal matahari udah terbit, udah syuruk namanya, udah boleh nyembelih hewan kurban. Sebab kata Nabi, orang yang menyembelih hewan kurban sebelum matahari terbit, maka mesti diulang korbannya. Artinya waktu nyembelih hewan kurban mah kalau udah masuk waktu syuruk atau waktu terbit matahari. Dan apalagi namanya itu udah kita kerjain tuh ya kemarin, termasuk juga ibadah haji, yang haji udah selesai. Puncak haji itu kemarin tanggal 9 wukuf di Arafah. Ya, seluruh orang yang sudah berniat melaksanakan ibadah haji udah masuk ke kota suci Mekah, maka dia mesti tanggal 9 Dzulhijjah mesti ke Arafah, mesti wukuf. Kalau dia nggak wukuf di Arafah, maka dia dikategorikan tidak melaksanakan ibadah haji walaupun dia ada di Mekah. Karena kata Nabi, al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Maka orang yang sudah berniat haji tidak mendapati wukuf. Misalnya emang dia malas nggak wukuf, ya nggak haji itu namanya. Maka dalam kondisi apapun, biar kata dia sakit, tanggal 9 mesti wukuf di Arafah, digotong. Kalau dulu digotong, kalau sekarang udah nggak digotong, pakai ambulan dibawa dari rumah sakit, mesti wukuf di Arafah. Itu sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji, gitu. Maka hadirin dirahmati Allah, orang kalau tidak mendapati wukuf, ya maka dia nggak melaksanakan ibadah haji. Kan macam-macam nggak mendapati wukuf itu. Misal sakit, nggak sakit awang-awangan di sono, ya nggak haji kalau gitu. Atau dia berangkat tapi nggak dapat waktu wukuf. Kan wukuf tuh begini Pak, ibadah tercepat itu waktunya itu wukuf Pak. Wukuf di Arafah itu dari tanggal 9 Dzulhijjah, kan kemarin tanggal 10 ada Rebo ya. Berarti tanggal 9 hari apa? Selasa habis Johor itu udah masuk, harus sudah ada di Arafah tuh, udah di dalam tenda tuh, untuk wukuf. Dari habis Johor hari Selasa, waktunya sampai subuh hari Rebo tanggal 10. Maka berangkat dari tanggal 8 tuh, bergerak ke tanggal 8. Kan macet segala macam tuh, orang semuanya wukuf, sudah jutaan itu ke Arafah. Kalau dia tidak mendapati wukuf, misalnya berangkatnya hari tanggal 9 pagi dia berangkat, macetnya nggak ketulungan, atau mobilnya misalnya ada masalah, nyampe di sono subuh, habis subuh di Arafah, habis subuh hari Rebo tanggal 10, tapi udah habis subuh, berarti dia nggak dapat wukuf tuh, nggak termasuk melaksanakan ibadah haji dia. Kalau nyampe nya jam 4 pagi hari Rebonya sebelum waktu subuh, pasti dapat wukuf dia. Gitu, makanya walaupun waktunya 16 jam dari habis Johor hari Selasa sampai Rebo pagi subuh, tapi kalau kita nggak dapat wukuf, kalau kita mau kodok, itu kapan kodoknya? Kapan wukuf lagi? Ya tahun depan, gitu. Pak Ustadz, kan waktu maghrib cepet. Maghrib dari jam 6 sampai Isya jam 7 kira-kira. Cepetan waktu maghrib. Ya bener, emang waktu maghrib cepet. Kalau wukuf 16 jam. Sholat maghrib waktu cuma sejam. Tapi maghribnya kalau kita nggak kedapatan waktu maghrib, bisa dikodok. Kapan kodoknya? Waktu berikutnya, boleh tuh. Jam 7 habis Isya kita kodok maghrib. Boleh nggak? Boleh kalau nggak dapat maghrib. Tapi kalau wukuf, nggak dapat wukuf, kodoknya kapan? Ya tahun depan gitu. Kita nih subuh kan 1 jam waktunya, dari jam katakan tadi 5:30 sampai 5:30. Bangun udah jam 7. Bangun jam 7 nih. Kan udah habis waktu subuh. Bisa nggak kita kodok tuh subuh? Bisa waktu itu. Jam 7, jam 8 boleh. Langsung kerja kalau subuh, tapi kodok. Tapi kalau wukuf, nggak bisa. Kalau nggak kedapatan wukuf tuh, ya mesti kodok wukufnya kapan? Nggak bisa besok hari kan wukuf hari 9, tanggal 10, besok hari Sabtu, dah nggak bisa. Mesti nunggu tahun depan, gitu. Nah, makanya ibadah haji itu disebutnya ibadah maliyah, ibadah badaniyah, pakai harta, pakai tenaga, berat ya. Ongkosnya mahal, tenaganya berat. Puncak ibadah haji 4 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 9, 10, 11, 12. Itu pelaksanaan ibadah haji. Pantas kalau ibadah haji itu
pahalanya nggak main-main. Kata Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya itu lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Emang apa? Sebab ibadahnya kagak main-main, hartanya, modalnya gede, tenaganya gede, pantas kalau jaminin surga. Maka siapapun pasti pengen melaksanakan ibadah haji. Jangankan kita, ya siapapun umat Islam dah kalau ditanya mau nggak pergi haji, pasti jawabannya mau. Jangan kita yang belum pernah, yang udah pergi haji nih, yang udah pergi haji, coba dia tanya, mau nggak Pak pergi haji lagi? Jawabannya pasti mau, nggak ada yang mau nggak. Jangankan yang udah pergi haji, orang yang masih di Mekah, nih masih di Mekah, ya mohon maaf nih, ini haji udah selesai nih, paling 3 hari besok udah ada yang pulang nih. Itu begitu kita mau pulang ke tanah air nih, lagi umroh ya misalnya, pernah umroh. Begitu kita mau balik ke tanah air kan kita tawaf wada Pak, tawaf perpisahan sama Ka'bah. Begitu terakhir ngeliat Ka'bah nih, kita mau pulang ke Beda Baru, dalam hati kita apa? Ya Allah, masih di Mekah nih, masih di Mekah, masih ngeliat Ka'bah. Kita berdoa apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan bulan depan, tahun depan bisa balik lagi kemari. Lah belum pulang udah minta balik. Lah kalau jangan di rumah sih minta balik wajar ya. Lah masih di sono udah minta balik lagi, gitu ya. Karena memang ibadah yang sangat luar biasa, gitu ya. Siapa juga pengen dah, itu cita-cita kita umat muslim. Cuman kan nggak semuanya orang bisa. Gitu ya, nggak semua orang bisa Pak, ya ada kendala kesehatan, kendala ekonomi, nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Terus gimana Ustadz? Nih Pak, saya kasih tahu, walaupun kita, ini agama nih Allah sayang luar biasa, walaupun kita belum bisa atau tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tapi dalam agama kita tidak menutup ya daripada pintu pahala untuk mendapatkan pahala haji. Ini yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Jadi walaupun kita kagak pergi haji, tapi kita bisa dapat pahala haji, bahkan sempurna, sama dengan orang yang tahun ini pergi haji ke Mekah yang pada wukuf. Kita di rumah dapat pahala haji. Tapi ini rahasia nih. Ini buat kita yang haji ya, yang hari ini gitu. Yang orang haji mah jangan dikasih tahu nih. Kayak begini Pak nih, mohon maaf nih. Ini saya kasih analogi biar paham. Ada orang kerja atau dagang, yang entah dia kuli, entah dia dagang apa gitu, sehari penghasilannya 150.000 atau 200.000, kerja seharian dapat 200.000. Ada orang yang kagak kerja tapi dapat penghasilan 200.000 tapi nggak kerja. Ya misalnya umpamanya ada orang sakit, udah payah orang mana-mana, kita kesian ngeliatnya, kita bagi 200.000. Dia orang kerja tuh, sama dapat penghasilan 200.000, amannya kerja gitu. Ada orang yang pergi haji dapat pahala haji, ada yang kagak pergi haji tapi dapat pahala haji juga. Jadi dia mau haji luar negeri naik pesawat, kita mah haji dalam negeri dah gitu. Jadi dalam agama nih Pak nih, ada ibadah-ibadah, ada amal yang pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji. Ingat ya, ini bahasanya setara. Bukan berarti ketika kita melakukan amalan ini lantas kewajiban hajinya gugur. Bapak orang pergi haji, Pak. Udah gue kemarin kan kata Ustaz lagi ngaji subuh, udah mengerjakan satu amal ini dapat pahala haji. Jadi ontong pergi haji lagi udah dapat pahala haji sih gua. Enggak, tetap kewajiban haji mah. Ini bahasanya pahala yang setara aja, tidak menggugurkan kewajiban hajinya gitu. Apa itu? Nih, perhatikan, ingetin. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan sholat sunnah syuruk atau sholat isyraq. Kalau kita sholat isyraq itu 2 rakaat tuh, sholat syuruk, maka kata Nabi itu pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh, tamatan tamah, sempurna dan sempurna. Gitu. Kata Nabi dalam hadis, man shalla ghaddatan fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ta'ala tatlu asy-syamsi summa shalla raka'ataini kanat lau ka ajri hajatin wa umratin tamatan tamah. Siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah, perhatikan nih, sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk dan kemudian berzikir kepada Allah, mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyraq atau sholat syuruk, maka dia mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Tapi syaratnya sholat subuh berjamaah, berarti di masjid. Berarti sholat isyraq Pak, kalau Bapak mau sholat isyraq nggak bisa sholat isyraq di rumah. Sholat isyraq itu syaratnya harus di
masjid habis subuh berjamaah, kemudian dia nggak keluar dari masjid. Jadi kalau habis sholat subuh nih, kita diam di masjid dengan berzikir kepada Allah, entah itu baca Quran, entah itu baca sholawat, atau bertasbih, bertahmid dan sebagainya, atau dia dengerin kuliah subuh kayak begini nih, ya, sampai terbit matahari, dia nggak keluar dari masjid. Setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat, nama sholat sunnah isyraq, dia dapat pahala setara dengan pahala haji dan pahala umroh secara sempurna. Tapi syaratnya itu, mesti sholat subuh berada di masjid, nggak keluar dari masjid. Kalau habis subuh, dia sholat subuh di masjid, habis sholat subuh dia keluar dulu, nyari lontong sayur, makan ketupat, bawa kopi, habis kopi, balik lagi ke masjid. Ya, itu murakaci yang begitu. Kenapa? Sebab udah keluar dari masjid. Ini syaratnya yang dari habis subuh nggak keluar dari masjid. Gitu. Ustaz, bagaimana nih? Misalnya saya mau sholat isyraq nih, habis subuh saya orang ke masjid, saya subuh dari masjid saya nggak keluar. Ngapa kemudian pengen pipis ke toilet begitu? Kalau saya keluar dari masjid ke toilet misalnya, itu masih termasuk kategori dapat pahala haji umroh nggak? Kalau kita keluar dari masjid ke toilet nih, berarti sholat isyraqnya sah, tapi pahala haji umrohnya kagak dapat. Ada kemarin ibu-ibu nanya, Ustaz, kalau saya pindah dari lantai 1 ke lantai 2, bergeser tuh, itu masih dapat pahala haji umroh nggak? Kalau selama dari area masjid nih, ya kita bergesernya ke atas lantai 2, itu masih dapat pahala haji dan umroh. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, maka nggak dapat pahala haji umrohnya. Suruknya sah, tapi pahala haji umrohnya nggak dapat. Gitu ya. Jadi kapan waktunya? Gini, waktu suruk itu kan sekarang mah ada itu ya, jam digital tuh. Biasanya ada tulisannya tuh, suruk, isyraq atau terbit, ada 3 bahasanya tuh. Kalau di jam digital ada tulisannya suruk atau isyraq atau terbit. Itu udah ada waktunya, tinggal ngikutin aja waktunya. Biasa itu 1 jam setelah waktu subuh. 1 jam setelah waktu subuh. Kan sekarang subuh 4:30 nih, azan subuh. Berarti waktu suruknya jam berapa? 5:30 tambah 15 menit dari waktu terbitnya. Tambah 15 menit, jadi 1 jam 15 menit. Kira-kira jam 6 kurang 15 dah. Jam 6 kurang 15 udah masuk waktu suruk. Sholat sunnah 2 rakaat. Seperti biasa sholatnya. Usolli sunatan isyraq atau sholat sunatan suruk, bisa sunatan isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ba'da Fatihah rakaat pertama baca surat Al-Kafirun. Kemudian ba'da Fatihah rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Yang pendek-pendek aja. Udah 2 rakaat tutup salam, selesai. Tapi ingat, dari rumah kita niatin mau ke masjid sholat subuh berjamaah, nanti sholat sunnah isyraq dengan niat supaya mendapat pahala haji dan umroh. Kalau orang diniatin, orang dapat pahala haji dan umroh. Karena innamal a'malu binniat, amal itu bergantung kepada niatnya. Gitu, harus diniatin tuh. Ya, 1 tuh. Yang kedua, ya, ini amalan yang setara dengan ibadah haji. Subuh mah rada berat Ustaz romannya. Saya mah apalagi habis nonton bola begini, romannya awang-awangan banget tuh ke masjid. Ada yang entengan nih. Apa itu yang rada enteng? Orang yang menuju masjid untuk sholat wajib 5 waktu, berangkat ke masjid, ya sama nih, untuk sholat 5 waktu, sholat wajib. Kata Nabi, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatil maktubati fa ajruhu ka ajrin hajin wa mahramin. Siapa orang yang berangkat, siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, udah wudu, ya, ila sholatil maktubati, untuk mengerjakan sholat maktubah, sholat wajib, fa ajruhu, maka pahala untuknya seperti pahala haji yang berihram dan umroh. Tapi syaratnya yang dari rumah udah berwudu. Kita mau sholat zuhur nih. Kalau pengen sholat zuhur kita berpahala setara dengan ibadah haji dan umroh, syaratnya berwudunya udah dari rumah. Karena hadisnya begitu, man kharaja fi baitihi mutatahhiran, siapa orang yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan bersuci, gitu, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna untuk melaksanakan sholat wajib. Gitu. Ustaz, bagaimana kalau saya wudunya di masjid?
Di masjid nggak ada tempat wudhu, di rumah saya mah airnya orang lancar, wudhunya di masjid aja. Iya dapat pahala berjamaah, tapi nggak dapat pahala hajinya. Sebab yang dapat pahala haji itu yang bagaimana? Yang wudhunya dari rumah sudah bersuci, itu yang dapat pahala setara dengan ibadah haji. Kalau tadi yang pertama sholat isyraq ya, sholat subuh berjamaah, itu dapatnya seminggu sekali, sehari sekali dapat pahala haji. Kalau ini mah bisa sehari 5 kali. Kalau kita bisa dawam, bisa rutin, ini kan sholat berjamaah, mohon maaf ya, sholat berjamaah itu ada ulama yang menghukumi sholat berjamaah 5 waktu bagi laki-laki, itu ada ulama yang menghukumkan wajib, ada ulama yang menghukumkan sunnah muakkadah. Kita mau sunnah muakkadah aja dah ya. Kalau ini kita bisa kerjakan sholat johor misalnya nih, berjamaah di masjid, dari rumah berangkat, keluar dari rumah sudah dalam keadaan berwudu, dapat tuh pahala selain pahala sholat berjamaah plus pahala setara ibadah haji dan umroh. 5 kali kalau kita bisa kerjain, sehari 5 kali dapat pahala haji. Luar biasa. Makanya enak banget rumah yang dekat sama masjid. Kalau rumah dekat sama masjid tuh, Masya Allah, jamaah tiap hari tuh. Apalagi kalau dia bersuci dari rumah, wuduin dari rumah itu, ya Allah, itu bisa tiap hari itu 5 kali dapat pahala haji. Nah, itu yang kedua. Subuh rada berat Ustaz. Ini gak 5 waktu rada berat juga. Saya kerja dari masjid. Ada yang ketiga, lebih enteng lagi nih mah. Bangetan kalau misalnya dapat juga mah ini. Apa itu? Yaitu berzikir setelah sholat 5 waktu, setelah sholat wajib. Kalau berzikir namanya bisa semua nih ya, ibu-ibu gak bisa pasti. Jadi dulu Pak, ada orang-orang muslim ya zaman Rasulullah yang fakir, yang miskin, ya umat Islam yang miskin datang kepada Rasulullah, rupanya cemburu sama muslim, sama umat Nabi yang kaya. Mereka ngomong begini datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ini rasanya agama kagak adil ya Rasul. Emang apa? Lah kami ini sama umatmu, kayak umatmu yang lain yang kaya loh. Ketika bulan Ramadan, umat kamu yang kaya pada puasa, kami yang miskin juga puasa. Umat kamu yang kaya pada sholat 5 waktu, kami yang miskin yang orang punya duit juga sholat 5 waktu. Tapi giliran musim haji, umat kamu yang kaya pada pergi haji. Lah kita nih yang orang punya duit, yang orang miskin, nggak bisa melaksanakan ibadah haji, gitu. Akhirnya kata Nabi begini, mau nggak kalian? Ala adullukum, maukah kalian? Aku tunjukin, aku kasih tahu amalan yang kalau kalian kerjain, kalian bisa menyusul ibadah-ibadah mereka. Apa itu? Kata Nabi, wa tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna, kata Nabi. Kalian bertasbih, membaca subhanallah, wa tuhammiduna, dan membaca alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan membaca Allahu Akbar, salasin wa salasina, 33 kali ya, 33 kali subhanallah 33, terus alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 setiap habis sholat. Maka itu kata Nabi pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji. Kalau ini mah gampang Pak, habis sholat nih, ibu-ibu juga bisa nih, habis sholat 5 waktu kita biasa ini. Kalau habis sholat jangan langsung meran, tahu nggak meran? Hah? Iya. Habis sholat langsung pergi, jangan. Minimal nih, biasa ini. Habis sholat ya, baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim 3 kali, astagfirullahaladzim gitu ya. Ustadz, apa kita habis sholat, bukan habis maksiat. Kalau habis maksiat sih boleh baca istighfar ya. Sholat mah kan ibadah. Habis ngadep Allah, lo kan kudu pakai istighfar. Kalau habis kondangan sih boleh, kali pas kondangan ketemu sama mantan begitu. Terus kondangan ketemu janda, ngeliat janda namanya, juga dosa mata namanya, pulang kondangan istighfar, wajar. Lah ini mah habis sholat kan ibadah ngadep Allah, masa habis ibadah kita istighfar? Ya itulah Bapak, sholat kita aja mau diistighfarin. Emang apa? Kita bahkan sholat, ya mungkin waktu sholat pikiran kita kemana-mana, mikirin kondangan, mikirin segala macam. Makanya wajar habis sholat kita istighfar. Jangan-jangan Pak, kita menjalankan sholat kita, jangan-jangan istighfar kita mau diistighfarin kali. Jangankan sholatnya, istighfar kita nih romannya gak mau diistighfarin kali. Jadi kita mau baca istighfar lisan doang, hatinya mah kagak. Gitu ya, nggak apa-apa dah. Minimal
Habis sholat baca istighfar. Habis baca istighfar, baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Berapa kali? Dalam hadis 10 kali. 7 boleh ya. Baca 10 kali atau 7 kali. Habis itu baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan saya daripada siksa api neraka. Berapa kali? 7 kali. Kenapa dibaca 7? Sebab nerakanya ada 7. Jangan dibaca 6, ntar kita nyeplos. Ya kan nerakanya 7, maka bacanya 7 kali. Habis Allahumma ajirna minan nar, baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Boleh langsung baca tadi tasbih, tahmid sama takbir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, sama Allahu Akbar 33, atau setelah baca tadi Allahumma antas salam, baca Fatihah 1 kali, baca lagi ayat kursi 1 kali. Dalam hadis kata Nabi, siapa orang yang membaca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka tidak antara jarak antara dia dengan sorga kecuali kematian. Jadi kalau orang baca rutin nih, baca ayat kursi setiap habis sholat, nggak ada jarak antara dia dengan sorga kecuali kematian. Kalau kematian udah nggak ada nih, artinya udah mati, udah nggak ada jarak di sorga, udah langsung sorga. Baru baca itu tuh tadi Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau itu kita bisa baca setiap zikir itu setiap habis sholat, maka kata Nabi itu pahalanya sama seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu, tapi bacanya yang benar Pak, yang bagus, gak usah terburu-buru. Ilahi rabbi anta maulana subhanaka subhanallah 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 gitu. Jangan ilahi rabbi anta maulana subhanaka subhanallah subhanallah. Bana Allah apaan bana Allah? Subhanallah daiman qaiman abadan alhamdulillah 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 gitu. Santai aja, enggak pakai 5 menit itu baca begitu. Jangan subhanallah daiman qaiman abadan alhamdulillah alhamdulillah. Yang itu mah kagak ada bekasnya di hati kita membacanya begitu ya. Itu yang nomor ketiga tuh. Ya ini melakukan amat kagak bisa ya. Bisa kali ini mah zikir mah. Zikir mah enggak pakai tenaga, Pak. Habis sholat tuh baca subhanallah 33 dan seterusnya. 33 enggak pakai tenaga, enggak pakai duit. Lo kan yang begini yang gampang baik kagak bisa gitu. 5 waktu kita baca, 5 waktu kita kerjain, 5 kali itu kita dapat pahala ibadah haji. 3 tuh. Ada lagi nih, lebih enteng lagi nih nih. Di rumah, bukan di masjid. Di rumah kita bisa dapat pahala haji. Di rumah. Apa itu? Berbakti sama kedua orang tua kita. Dulu ada anak muda Pak, datang kepada Rasulullah, mau ngikut jihad sama Rasul. Mau ngikut perang membela agama Allah. Begitu dia datang, Rasul tanya, kamu masih punya orang tua? Punya ya Rasul. Ma ada? Ada. Bapak? Ada. Pulang. Berbakti sama orang tua, kamu dapat pahala haji, kamu dapat pahala umroh, kamu dapat pahala jihad. Kalau berbakti sama orang tua, 3 dapat, bukan cuma haji umroh, ada tambahan jihad. Ya, itu luar biasa tuh. Itu mah nggak usah ke masjid, di rumah Pak, di rumah nih kita bisa dapat pahala ibadah haji. Dengan cara apa? Berbakti, taat patuh, melayani orang tua kita. Maka beruntung Pak yang masih punya orang tua. Beruntung. Kenapa? Itu jadi ladang pahala buat kita. Tuh orang tua kita tuh ladang pahala buat kita yang masih punya orang tua. Tapi rumahnya mah yatim semua rata-rata nih ya. Saya yatim udah, orang emak kagak, bapak kagak udah. Gimana Ustaz kalau emak bapak saya kagak ada, tapi masih pengen berbakti sama emak bapak kita? Ini pertanyaan pernah disampaikan sahabat juga, ya Rasul, saya ingin berbakti kepada ibu dan bapak saya, sementara keduanya udah meninggal. Apa jawab Nabi? Ada cara berbakti anak terhadap orang tuanya yang udah meninggal. Apa diantaranya? Kata Nabi, doakan orang tuamu, mintakan ampunan untuknya. Ini cara berbakti anak terhadap orang tua yang udah meninggal. Doain orang tua kita, mintakan ampunan untuknya, gitu. Ya. Jadi enggak putus tuh berbakti sama orang tua walaupun orang tua kita udah meninggal dunia. Dengan cara apa? Doain, karena memang itu yang dibutuhkan sama orang tua kita yang udah meninggal terutama. Mohon maaf nih, emak bapak kita nih udah meninggal. Dulu emak kita lagi hidup doain banget sama bakso. Begitu kita ziarah, bawain bakso ke kuburan, orang bakal dimakan. Ya emang bukan itu yang dibutuhin.
Bapak kita dulu lagi hidupnya ngerokoknya jarum super. Begitu Jumat kita ziarah, kita bawa jarum super ke kuburannya, orang bakal dihisap, Pak. Emang apa? Bukan itu yang dibutuhin. Yang dibutuhin sama orang yang udah meninggal dunia, orang tua kita terutama, itu doa dari kita yang masih hidup, bukan makanan. Ya kalau kita ibaratkan doa itu sebagai makanan, katakan begitu. Ya 5 waktu setiap hari kita doain orang tua kita, Robbi firli wali walidayya itu, maka sama juga tuh orang tua kita sehari 5 kali kita kasih makan. Kalau ibarat doa itu ibarat makanan ya. Nggak usah dikasih nasi padang, nggak usah dibuahin bakso, orang bakal dimakan sama dia. Doa yang dibutuhkan. Kalau doa itu ibarat makanan, Pak. 5 kali dalam sehari, 5 waktu kita doain, sama juga 5 kali, Pak, kita kasih makan buat orang tua kita dalam sehari. Lah MBG aja cuma sekali sehari. Itu MBG cuma sekali, itu kebanyakan keracunan bocah. Lagi sekarang baru bosan bocah. Ini malah 5 kali, sehari 5 kali dikasih sama kita. Gitu, maka beruntung yang masih punya orang tua ya. Masih ada ladang pahala buat kita tuh. Apalagi ini nih kalau hadis ini tuh ya, dengan keikhlasan kita taat patuh orang tua kita, berkhidmat ngurusin orang tua kita, itu pahalanya 3 tuh kata Nabi, dapat pahala haji, umroh sama jihad. Gitu ya. Jadi punya orang tua, apalagi orang tuanya udah tua, rawatin, udah telatenin, biar kata ngeselin dikit orang apa-apa. Emang begitu orang udah tua mah. Ada kita salah baik. Minta nasi padang, begitu kita beliin, mak salah kata dia. Gue pengen nasi warteg, katanya begitu. Ya emang orang udah tua. Bagian telatenin aja. Karena itu ladang pahala kita di dunia tuh. Yang punya orang tua kita, ya orang tua kita kan begini Pak, dalam hadis itu ada hal yang nggak usah kita ibadah nih, memandang aja, kita lihat doang tuh itu berpahala. Pertama Ka'bah Pak, nggak usah kita tawaf nih, ngelihat aja, kita ngelihat Ka'bah tuh itu berpahala. Baru tiba ngelihat, apalagi kita tawaf. Tapi Ka'bah yang asli Pak, bukan Ka'bah yang sejadah. Kalau ngelihat Ka'bah sejadah mau ada pahala. Ini maksudnya ngelihat Ka'bah yang asli tuh. Kita umroh nih, pas gitu masuk ke haram ngelihat Ka'bah. Nggak usah kita tawaf, baru ngelihat aja, itu udah berpahala. Yang kedua, memandang wajah orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Jangankan kita berbakti sama orang tua kita, taat patuh melayani orang tua kita, baru mandang wajah emak bapak kita aja tuh, itu ada pahalanya. Apalagi kalau berbakti, pantas tuh pahalanya gede banget. Buat orang yang berbakti sama orang tua, 3 dia dapat pahala haji, pahala umroh, sama pahala jihad fisabilillah. Itu mah di rumah Pak, nggak usah ke masjid ya. Kemudian ada lagi nih, banyak sebenarnya mah, ini menungguin waktu Isra kita. Yaitu orang yang ke masjid untuk belajar atau mengajar ilmu. Ini sama nih, ke masjid tapi bukan untuk sholat. Dia berangkat ke masjid untuk belajar atau untuk mengajarkan ilmu atau untuk mengajarkan kebaikan. Maka itu pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji. Kayak kita nih, ini romannya dapat banyak kita nih hari ini nih. Zikir dapat ya, tadi sholat subuh, sholat isyraq dapat lagi, nuntut ilmu dapat lagi nih. Nuntut ilmu di masjid sini. Jadi orang yang berangkat ke masjid, Ustaz bagaimana kalau ngaji di musola? Sama, masjid sama musola sama, fungsinya sama-sama tempat sholat ya. Cuman beda nama doang, padahal fungsinya sama. Makanya kalau kita ke musola juga sama Pak, ada sholat tahiyatul masjid di musola. Ya karena fungsinya sama. Jangan bukan tahiyatul musola, bukan tahiyatul masjid juga. Ya kan kalau di Arab apa nggak ada musola? Musola mah adanya di Indonesia doang. Kalau di Arab semua mau gede mau kecil namanya masjid. Cuman bedanya kalau yang gede disebutnya masjid jami, masjid yang dipakai Jumat. Ya kayak kita nih hari 2 nih, ini namanya masjid jami, dipakai Jumat. Yang orang dipakai Jumat namanya masjid sogir, masjid kecil, masjid tapi nggak dipakai Jumat. Kalau kita nyebutnya musola, sama aja. Mau nuntut ilmu di masjid atau di musola, ya. Kalau dia niatin tuh untuk dapat pahala haji dan umroh, maka nuntut ilmunya dapat double tuh. Selain dia dapat pahala menuntut ilmu, dapat juga pahala haji dan umroh. Kan pahala nuntut ilmu luar biasa Pak. Di antara nih kata Nabi, pahala orang yang belajar ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jalan paling mudah menuju surga adalah hadir ke majelis taklim. Ustadz, kalau ngajinya di rumah, nih kayak di kita kan ada pengajian malam Jumat ya, biasanya bapak-bapak ya, yang ke rumah-rumah tuh. Nah kalau pengajian yang ke rumah-rumah itu cuma dapat pahala nuntut ilmu doang. Tapi kalau ngajinya nuntut ilmu ke masjid atau ke musola, selain dia dapat pahala menuntut ilmu, dia juga dapat pahala haji dan umroh. Jadi kalau ada pengajian di masjid atau di musola Pak, niatnya dobelin tuh, niat nuntut ilmu juga supaya niat dapat pahala ibadah haji dan umroh. Berikutnya, ini paling gampang lagi nih, dapat pahala haji yang paling gampang nih ya. Mendoakan orang untuk pergi haji dan umroh. Ini mah gampang banget nih. Lo kan harus bisa mendoakan orang untuk pergi haji dan pergi umroh. Kok bisa dapat pahala haji dan umroh timbang doain orang? Bisa Pak. Sebab kata Nabi, da'watul mar'i mustajabatun ila akhihi bi zahril ghaib inda ra'si malikin yu'minu ala du'aihi. Bahwa doa seseorang itu ya, doa seseorang itu mustajabah untuk saudaranya, untuk orang lain ya. Bi zahril ghaib ya, tanpa sepengetahuan orang yang didoain. Kenapa? Karena inda rosi, di atas kepala kita nih ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Jadi gini Pak nih kalau kita doain nih tetangga kita, ya Allah mudah-mudahan tuh tetangga saya biar dia sehat, biar dia bisa pergi haji, biar dia bisa pergi umroh gitu. Itu kita ada malaikat yang mengaminkan doa kita, dan malaikat mengatakan walakal wa ilaikal ijabah, walakal ijabah, dan untukmu juga sama. Jadi selain kita mendoakan itu tetangga, malaikat juga doain buat kita. Jadi kalau kita doain tetangga pergi haji dan umroh, kita juga dapat doa tuh, dapat pahala. Kalau apalagi kalau dia sampai pergi haji tuh, dia pergi haji, kita doain dia pergi haji, kita dapat pahala hajinya tuh, karena kita doain. Bagaimana kalau sebenda baru orang kita doain? Coba itu. Sebenda baru kita, ya Allah mudah-mudahan orang benda baru, sebenda baru kelurahan-kelurahan juga RT-RT-nya biar pada pergi haji. Kan tiap tahun ada yang berangkat ya. Itu kita kebagian doanya. Kalau ada 3 yang berangkat, katakan begitu, se-RW 2 nih ada yang berangkat 2 orang, kita doain. Dia mah orang atu-atu, kita mah 3 dapat pahala hajinya tuh, orang itu yang doain. Itu lebih gampang lagi tuh. Jadi jangan, maksudnya begini Pak, kenapa ini saya sampaikan, walaupun kita belum punya kesempatan melaksanakan ibadah haji karena kondisi ekonomi barangkali, karena kondisi kesehatan yang menyebabkan kita terlambat ya melaksanakan atau tidak bisa melaksanakan ibadah haji, jangan bersedih. Kenapa? Walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tidak tertutup peluang bagi kita untuk melaksanakan untuk mendapatkan pahala yang nilainya setara dengan pahala ibadah haji. Jadi kadang-kadang kan kita nih, mohon maaf nih, ini mungkin ada yang daftar masih nunggu 5 tahun, masih nunggu 10 tahun. Sambil menunggu keberangkatan kita haji, kita sudah bisa mendapatkan pahala hajinya. Atau yang memang belum daftar sama sekali, ya biarin dah, saya mah biar nggak bisa haji luar negeri, haji dalam negeri aja dah. Dengan cara apa? Yang melakukan amalan-amalan ini nih, ya, yang kalau kita kerjakan, insya Allah setara pahala ibadah haji bisa kita dapatkan. Nah itu ya, sebenarnya masih banyak lagi, ya masih banyak dah. Ya termasuk juga menjenguk orang sakit, itu juga pahala haji insya Allah bisa kita dapat, dan lain sebagainya. Barangkali itu ya sebagai kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita dalam ibadah, dan tentu dapat meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan barangkali? Waktu 3 menit sampai waktu syuruk. Ya, silakan Pak Haji. Tolong menjelaskan mengenai salat isya. Ya. Dalam satu hadis kalau nggak salah saya baca, ada 3 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat, yaitu pada subuh sampai duha, pas matahari di atas kepala sudah menanyah, Waktu istiwa. kemudian sama pada asar sampai maghrib. Nah terkait salat isya, tolong dijelaskan. Baik. Di antara waktu-waktu yang diharamkan mengerjakan sholat, ya, itu tadi ba'da subuh sampai duha, waktu istiwa ketika matahari persis di atas kepala kita, dan waktu ba'da asar setelah ba'da asar sampai terbenam matahari. Waktu isyraq itu waktunya sangat singkat sekali Pak. Makanya ada syaratnya tuh tadi.
Nggak bisa habis dari masjid, pulang ke rumah, tiduran, nungguin 1 jam, melek, balik lagi ke masjid. Karena waktu sangat singkat, maka ada aturannya. Yaitu tadi nggak keluar dari masjid dan waktunya 1 jam setelah, kurang lebih 1 jam 10 menit lah. 1 jam 10 menit, anggap begitu, dari waktu subuh. Jadi kalau azan 4:30, masuk terbitnya 5:30, tambahlah 10 menit, baru kita melaksanakan sholat isyraq. Setelah sholat syuruk ini, tidak ada lagi sholat, sampai datang waktu duha. Ini nih, waktu yang diharamkan sholat. Ini waktu yang diharapkan sholat. Ya, yang boleh dikerjakan pada subuh tadi sholat isyraq, jadi itu waktu terbit. Yang kedua, sholat dengan sebab, masih boleh. Sholat yang dikerjakan dengan sebab, seperti misalnya sholat gerhana matahari. Gerhana matahari terjadinya di subuh. Sholat kagak tuh? Gerhana matahari terjadi habis subuh. Kan subuh kan matahari nongol tuh. Pas gerhana matahari. Sholat jangan? Sholat. Kenapa? Karena memang sholat gerhana matahari itu sholat yang terjadi karena sebab. Kapan dia terjadi? Jadi situ kita sholat. Bukan kemudian terjadi gerhana matahari pagi, sholat yang ntar jam 9. Nggak kaci itu mah. Emang terjadinya hari itu, walaupun itu waktu yang dilarang untuk sholat, tapi kalau ada sebabnya boleh dikerjain. Atau misalnya sholat jenazah dari meninggal dari sore, terus mau diurusin, mau dibawa ke kampung halamannya, disolatin sini, nyolatin habis subuh, boleh nggak? Boleh, karena itu ada sebabnya. Sholat yang tanpa sebab nggak bisa dikerjakan ba'da subuh, kecuali tadi sholat isyraq, gitu ya. Termasuk nggak ada sholat ba'diyah subuh, nggak ada gitu. Habis subuh kita ba'diyah atau sholat setelah isyraq tadi itu 1 jam 10 menit ya, baru nanti sholat lagi kapan? Masuk waktu duha, tambah 1 jam lagi dari waktu isyraq. Jadi kalau sholat duha gitu gini nih, pertama 1 jam dari waktu subuh itu sholat apa? Isyraq. 1 jam dari isyraq masuk waktu duha. Jadi kalau diukur waktu duha, jarak duha sama subuh berapa jam? 2 jam. Kalau jarak duha sama isyraq 1 jam. Gitu hitungnya. Saya mah nggak isyraq, orang tadi sholat subuhnya di rumah atau sholat subuh di masjid, tapi saya pulang ke rumah. Berarti kan nggak sholat sunnah isyraq tuh, karena udah keluar dari masjid. Kita mau sholat duha, ya tinggal ntar nunggu kira-kira 2 jam. 2 jam dari waktu subuh. Kalau azan subuhnya 6:30, berarti waktu duha jam berapa? 6:30 udah masuk waktu duha. Udah waktu duha namanya irtifau syamsi. Ya waktu duha itu irtifau syamsi, udah naik mataharinya. Kalau isyraq terbit, kalau duha irtifau syamsi, udah bukan terbit lagi, tapi udah naik, itu masuk waktu duha. Kira-kira 6:30 atau jam 7 dah. Makanya biasa kita kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha dimulai antara 6:30 atau jam 7, udah masuk waktu duha. Kadang-kadang kita jam 7 dah, biasa sambutan wali kota dulu kan gitu ya. Wali kota ngasih sambutan, ini bagian mah kita ngasih itu doang, ngasih PDF-nya doang. Duitnya mau orang. Jadi jam 7 kita baru ngerjain, nggak apa-apa ya, nama dosa. Jadi begitu Pak. Jadi setelah subuh nggak ada sholat sunnah tuh sampai waktu masuk waktu syuruk. Syuruk kita ngerjain sholat, habis itu juga nggak ada waktu sholat sunnah lagi, nggak ada. Nanti ada sholat sunnah lagi kapan? Waktu duha. Kecuali sholat yang ada sebab, kayak tadi sholat gerhana misalnya, sholat jenazah itu masih boleh karena dia ada sebab, gitu ya. Ada lagi? Cukup? Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa, kita baca sholatul Fatihah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita hari ini ya menjadi asbab hidayah buat kita, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan yang soleh dan soleh. Bihadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan
walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali kulli ahli nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallahi wa kafa bihi alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, selamat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.